Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips kepada kalian untuk bagaimana cara menjumlahkan berdasarkan kriteria. Dalam hal ini kita akan menggunakan kriteria tanggal. Nah, saya di sini sudah membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, di sini saya juga sudah membuatkan tabel belanja. Ya, di sini ada kolom tanggal pembelian, nama barang, dan belanja. Dan juga di sini ada tanggalnya, tanggal belanjanya, nama barangnya apa saja, dan beserta belanjanya, total belanjanya. Nah, terkadang kita untuk menjumlahkan menggunakan rumus biasa seperti rumus sum, itu kita hanya bisa menjumlahkan secara vertikal ya, tidak bisa kita menjumlahkan berdasarkan kriteria. Nah, karena itu di salah satu fitur dari Microsoft Excel menyediakan rumus khusus untuk kebutuhan kita. Dalam hal ini kita akan menjumlahkan barang apa saja yang kita belanjakan pada bulan-bulan tertentu atau tanggal-tanggal tertentu. Nah, kita akan menggunakan rumus yaitu rumus sum if s ya, rumus sum if s. Nah, dengan menggunakan rumus ini maka kita akan bisa menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini dalam video kali ini kita akan menggunakan kriteria tanggal. Oke, saya akan mencoba membuat rumusnya. Nanti saya akan mencoba menjelaskan secara rinci maksud dari rumus yang akan saya gunakan. Oke, baik. Kita mulai dengan sama dengan kita sum if s buka kurung. Nah, kita mulai di sini kolom yang akan kita jumlahkan. Kita blok, terus kita pisahkan titik koma, terus kita masuk ke kriteria range-nya ya. Nah, kriterianya itu kita menggunakan tanggal ya, tanggal belanjanya. Maka di sini kita blok kriteria range-nya yaitu tanggal pembelian. Oke, kita blok. Oke, kita masuk titik koma. Nah, di sini akan kita tentukan kriteria dari kolom A2 sampai A6 ini. Oke. Nah, kriterianya adalah, tolong carikan saya di dalam kolom ini, itu yang nilainya itu lebih lebih besar dari sama dengan. Nah, kita tutup dengan titik dan kita ikuti dengan tanda dan dalam bentuk simbol. Terus kita masukkan date, formula date, buka kurung. Nah, kita masukkan kriterianya mulai tanggal berapa. Di sini kita akan memasukkan tanggal di bulan Februari ya, bulan Februari di tanggal 1-nya tahun 2023, bulan 2 tanggal 1. Oke, tutup kurung. Nah, di sini kriteria pertama sudah kita tentukan. Selanjutnya kita akan masuk ke kriteria kedua. Nah, kita bisa menggunakan range-nya ini lagi karena kita kriterianya juga tanggal. Yang
kriteria kedua, kita blok ini dari sel A2 sampai A6 titik koma. Nah, kita masuk ke kriterianya. Kriterianya adalah dimulai dengan petik 2. Tolong carikan saya dari di sel A2 sampai A6 itu yang nilainya kecil dari sama dengan petik dan ya, kita mulai dan nah, kita masukkan date-nya. Nah, kriterianya date kurung, yaitu kita di sini masukkan tanggal terakhir dari bulan Februari, yaitu tahunnya 2023, bulan 2, tanggal 28. Oke. Ini sudah tutup. Karena kalau misalnya ada lagi kriteria lain, kita bisa ini, karena sudah cukup hanya 2 di awal bulan dan di akhir bulan. Nah, kita tutup titik dengan tanda kurung ya. Di sini saya ada sedikit membuat kekeliruan. Seharusnya di sini simbolnya bukan kecil sama dengan, tetapi besar sama dengan ya. Maka kita enter. Nah, hasilnya adalah 121.000. Jadi kita total belanja kita di bulan Februari adalah 121.000. Ini bulan Februari ya. Februari. Nah, saya akan coba jelaskan bagian sini ya. Ini rumus yang kita pakai. Di bagian sini, rumus ini. Nah, ini adalah sel yang akan kita jumlahkan. Kita lihat di sini. Ini adalah bagian dari sini. Nah, bagian dari ini semua. Nah, ini yang akan kita jumlahkan C2 sampai C6. Nah, selanjutnya kita masuk ke range kriterianya. Kriteria yang akan kita pakai, yaitu dalam hal ini kita menggunakan kriterianya dalam bentuk tanggal. Akhirnya kita pilih seleksi ini A2 sampai A6, yaitu kolom ini. Nah, ini kita seleksi. Ini akan menjadi kriterianya jaraknya. Nah, setelah itu kita masuk ke kriteria penentuannya ya. Nah, ini kita akan mencari tanggal yang besar dari tanggal 1 di bulan 2 tahun 2023 ya. Nah, makanya itu kita menggunakan simbol besar sama dengan ya, besar sama dengan. Ini kenapa menggunakan petik? Karena ini bentuk datanya itu adalah string, makanya harus diapit dengan menggunakan petik 2. Hanya kita menggunakan dan. Nah, di sini kita menggunakan dan. Dan ini adalah rumus untuk menulis tanggal ya, memasukkan tanggal. Jadi dimulai dengan tahun, bulan, dan hari atau tanggal. Nah, sini. Nah, jadi kalau kita bacanya adalah secara mudah dimengertinya, yaitu tolong carikan saya tanggal yang besar dari tanggal 1 Februari 2023 di sel A2 sampai A6. Nah, sel A2 sampai A6. Nah, itu untuk kriteria pertama.
Begitu juga kriteria selanjutnya. Sini kita akan menggunakan sama ya, range-nya sama. Range kriterianya itu A2 sampai A6. Cuman di sini bedanya adalah kriterianya. Sini kita menggunakan kecil sama dengan date tahunnya 2023 bulan 2 tanggal 28, yaitu di akhir bulan Februari. Jadi kalau kita baca di dalam sel A2 sampai A6, carikan saya data yang nilainya kecil dari sama dengan tanggal 28 bulan 2 tahun 2023. Nah, makanya itu, dan kalau kita enter hasilnya ya adalah 121.000 rupiah. Oke. Nah, kita akan coba lagi ya caranya. Di sini saya akan mencoba menghitung belanja di bulan Juni ya, bulan Juni. Oke, rumusnya sama ya. Juni. Nah, rumusnya sama, itu sama dengan sum if s buka kurung range yang akan kita jumlahkan titik koma. Nah, kita masuk ke range kriterianya. Ini tanggal titik koma. Nah, kriteria untuk range pertama yaitu petik 2 besar dari sama dengan petik 2 dan nah kita masukkan date itu bulan tahun 2023 bulan 6 tanggal 1 ya, di awal bulan. Terus masuk ke kriteria duanya. Kriteria duanya yaitu ini masih sama, kita menggunakan tanggal. Terus kita masuk ke kriteria 2 titik 2 kecil dari sama dengan titik 2 dan date-nya itu adalah tahun 2023 bulan 6. Nah, di tanggal akhir di bulan 6 yaitu tanggal 30 kita, oke, tutup kurung. Sekali lagi kita tutup kurung. Nah, kita enter, hasilnya adalah 10.000. Jadi kita tetap belanja di bulan Juni adalah 10.000. Oke, sekian dari pembahasan saya kali ini. Ya, begitulah caranya kita untuk menjumlahkan berdasarkan kriteria tanggal ya. Kalian bisa mengeksplor lagi rumus-rumusnya, bisa menggunakan kriteria nama ya, bisa dan lain sebagainya, bisa dieksplor lagi. Oke, sekian dari saya. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba menjawab semampu saya. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.